Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla pada pagi hari yang sangat cerah ini, yang bahagia ini. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kembali kita dari tidur kita yang nyenyak. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah bangun tadi mulai dari jam 3, jam 4 ataupun setengah 4. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang bangun di waktu-waktu itu. Dalam Quran surat Al-Muzammil dikatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Al-ayat. Sesungguhnya Tuhanmu amat sangat mengetahui bahwa sesungguhnya engkau telah bangun. Bangunnya itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adna min sulusayil lail wa nisbah wa sulus wa ta'ifah. Ada yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari sepertiga malam, separuh malam. Itu banyak cara-caranya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keistiqomahannya. Karena keistiqomahannya. Jadi kalau kita bangun itu ada aja yang membangunkan kita. Entah itu nyamuk, entah itu suara tiba-tiba, ya entah ada yang jatuh dari plafon gitu, gak ngerti, atau suara kucing ya. Itu kalau biasanya jam-jam 1, jam 2 berat sekali. Kalau sudah sepertiga menjelang pagi biasanya sudah otomatis suara kukuruyuk ayam ya. Bayangkan seluruh dunia itu suara kukuruyuk ayam itu ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya ayam. Jadi ayam itu ditugaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin disuruh oleh malaikat, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik itulah
istiqomah. Jamaah subuh rahimakumullah. Nah, kita ingin yang seperti itu. Bukankah kita juga dalam doa-doa kita selalu menuju ke sana agar kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sikap dan perilaku kehidupan kita sehari-hari di dunia ini untuk bersikap istiqomah. Ini kalau salah satu saya mengutip dari kata-kata Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kata beliau, istiqomah itu adalah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus, tidak pernah dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau profilnya Abu Bakar Siddiq itu adalah dari keimanannya, dari akidahnya. Ya, profil itu adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain. Kepada seseorang, maksud saya, yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Keimanan Abu Bakar Siddiq itu kalau ditimbang dengan keimanan orang sedunia ini, itu masih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, karena keistiqomahannya juga dia dalam keimanannya itu, dalam keyakinannya itu, dalam setiap dia ada momen-momen yang berkaitan dengan akidah yang keimanannya itu, ya, maka dia selalu yang paling terdepan untuk mempercayai dan meyakininya. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menerima untuk perintah sholat 5 waktu dengan Isra dan Mi'rajnya, bahwa ketika Rasulullah SAW sudah kembali lagi ke muka bumi ini, kemudian diceritakan pada subuh ini, pada subuh itu kepada makmumnya atau kepada sahabat-sahabatnya. Kebetulan Abu Bakar Siddiq itu, beliau pada waktu itu tidak sholat di masjid. Nah, ini kesempatan bagi orang munafik, ya. Bagaimana sikapnya Abu Bakar dengan cerita atau berita yang disampaikan oleh Muhammad kawannya itu? Apa jawab Abu Bakar? Kalau masalah itu, jangankan masalah Isra Mi'raj, ya, yang Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik dimirajkan oleh Allah ke langit sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Mustawa, lalu sebelum subuh sudah berada lagi di Masjidil Haram. Kalau itu maka lebih dari itu saya pun percaya kalau itu Muhammad yang melakukannya. Nah, jadi luar biasa keistiqomahan Abu Bakar Siddiq. Jadi kata beliau, dari awal beliau mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin, menjadi penutup semua nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh manusia seluruh dunia pada waktu itu, beliau yang pertama kali mempercayai, meyakini bahwa betul beliau adalah Muhammad sebagai Rasul yang menutup seluruh nabi. Dari seluruh apa saja yang sudah terjadi, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dialah orang yang selalu paling pertama meyakinkan akan yang sudah terjadi itu. Termasuk tadi adalah Isra Mi'raj. Lalu apalagi Abu Bakar Siddiq itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia betul-betul, ya, dijadikan sebagai orang yang pertama kali menjadi orang pengganti baginda Rasulullah SAW. Adalah selain keistiqomahannya yang itu adalah
itu menumbuhkan gandum untuk seorang ibu yang sudah tua renta. Ya. Karena beliau setiap harinya sebelum jadi Amirul Mukminin itu seperti itu pekerjaannya. Begitu jadi Amirul Mukminin menjadi pengganti istilahnya kalau sekarang pemimpin umat setelah Nabi Muhammad SAW, pekerjaan itu selalu dilakukannya tanpa ketinggalan. Luar biasa. Itu keistiqomahan dari Abu Bakar Siddiq. Nah, bagaimana dengan kita? Pasti di antara kita pun ada ya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini, disadari atau tidak. Nah, seperti ini sholat berjamaah 5 waktu. Utamanya adalah barometer sholat 5 waktu itu ada di sholat subuh. Sholat subuh ini sholat yang paling berat. Jadi kalau orang itu demen melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dilihat dari sholat subuh. Dilihat dari sholat subuh. Kalau sholat subuhnya tidak pernah ketinggalan, dia mau di mana saja sholatnya, ya. Misalnya dia lagi safar, lagi keluar mana-mana, itu sudah pasti nggak mungkin dia meninggalkan sholat. Sholat subuhnya aja yang berat nggak pernah ditinggalkan, nggak sanksi lagi kepada orang itu. Nah, demikian juga anak-anak kita, keluarga kita, ya. Jadi kalau orang tua itu sudah melihat anaknya sudah nyebrang kemana, misalnya anak Ustaz Husni ini udah nyebrang ke Jawa, itu kalau dalam masalah ibadahnya sudah kelihatan di hari-harinya itu, insya Allah ya itu akan menjadi bekal di sana. Tidak pernah ketinggalan lagi sholat, tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah melihat kesehariannya, sudah kelihatan ancek. Jadi istiqomah itu ancek terus menerus. Nah, ini profilnya Abu Bakar Siddiq. Masih banyak lagi cerita-cerita lain ya tentang keistiqomahnya Abu Bakar Siddiq. Terus yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu profilnya apa? Profilnya Umar bin Khattab itu adalah tentang ketegasannya, kepemimpinannya. Jadi beliaulah yang senantiasa selalu terdepan di dalam menjalankan syariat Islam. Contoh ketika Rasulullah SAW pertama kali dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Muzammil, surat yang berselimut itu. Nah, itu beliau itu masih berdakwahnya, mengajak umatnya itu dengan cara diam-diam. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan salah satu daripada Umar, ya, salah satu Umar, ada 2 Umar. Yang satu yang dimaksud Umar itu adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Maka yang mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ini masuk ke dalam Islam, maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya Rasul, setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, saksikan ya, saya akan mendukung, akan menjadi garda terdepan dari dakwah. Oleh karena itu, maka mari kita sekarang ajak laksanakan dakwah ini secara terang-terangan. Ya, itu kan diawali dengan Quran surat Al-An'am juga awal. Begitu sudah begitu, ya konsekuensi. Ketika Rasulullah SAW pada waktu itu melaksanakan dakwah secara terang-terangan, tapi di belakang sudah disiapkan oleh Allah SWT yang akan menjadi backingnya itu adalah Umar bin Khattab. Luar biasa. Dan beliau
tidak pernah beliau sedikit pun ya untuk keluar dari jalur syariat Islam. Itulah keistiqomahan Umar bin Khattab. Sampai ketika suatu waktu, suatu saat, ketika beliau menjadi khalifah yang kedua, ya, itu ada laporan dari Damaskus itu seorang kafir, ya, Yahudi, dia melaporkan kepada Khalifah Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya jauh-jauh dari Damaskus itu ya menghadap kau untuk apa? Untuk mengadukan bahwa gubernur Damaskus itu akan membongkar rumah saya yang berada di tengah-tengah kota. Katanya untuk apa? Memang untuk tata kota. Karena beliau adalah orang yang selalu tegas dalam menjalankan hukum dan syariat, termasuk peraturan-peraturan pemerintahan. Maka kata beliau, baik kalau begitu bawa pulang tuh di sampah itu ambil. Makin bingung itu ya sejak begitu apa kesini? Yang diinginkan adalah pernyataan beliau itu, tapi beliau luar biasa. Bawa itu pulang. Begitu sudah diambil, lalu digariskan dengan pedangnya lurus di tulang itu. Nih, bawa ke gubernur sana. Nah untuk apa? Pokoknya bawa saja. Ya nggak banyak ngomong juga Yahudi tadi. Lalu dia pergi dan intinya sampailah kepada gubernurnya di sana, dia masuk dan dia menyerahkan tulang itu. Begitu melihat tulang itu, ya, yang itu adalah katanya dari Umar bin Khattab, maka gemetarlah gubernur tersebut, luar biasa. Nah disinilah apa satu kewibawaan dari seorang pemimpin yang istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam ataupun hukum apa saja, ya termasuk sekarang ya kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kondisi Covid ini ya kita insyaallah kita di sini di Masjid Al-Hilal ini juga tertib prokesnya luar biasa. Tapi belum berarti kita dengan adanya seperti ini dibatasi dan sebagainya, jaraknya ya dan seterusnya. Tapi itu tidak mengurangi makna daripada kita beribadah sholat berjamaah di masjid ini. Tetap harus ya istiqomah, tetap istiqomah. Nah inilah yang nantinya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap manusia itu dia akan senantiasa berbuat sesuai dengan kebiasaan. Bahkan baginda Rasulullah SAW ya, mengatakan dalam hadisnya, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah barang siapa yang akhir daripada kalimat dalam kehidupannya itu menjemput ajalnya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia akan dijamin masuk surga." Ini kebiasaan. Makanya zikir ya itu manifestasi daripada keimanan. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi ya. Ya, kemudian apa namanya? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. 3 aspek keimanan itu. Ya, pertama adalah dibenarkan dengan hati, yang kedua adalah diucapkan dengan lisan, yang ketiga diamalkan dengan amal perbuatan. Maka termasuk zikir kita. Sholat itu juga zikir, ya, doa. Kemudian pada sholat juga ada zikir, ada doa kita lah di luar bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Maka afdolnya bukan menafikan yang lain. Yang namanya kita ingat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu 3 aspek tadi itu harus kita laksanakan. Diyakini bacaan kita itu sedang apa kita mengucapkan zikir kepada Allah, misalnya subhanallah
kita paham subhanallah itu maha suci Allah, mensucikan Allah, kita paham. Alhamdulillah, kita puji Allah, ya, yang wajib kita puji, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiga aspek ini harus satu, menjadi kesatuan, satu kesatuan. Diucapkan, ya, diucapkan, diikrarkan. Nah, itu. Sehingga pembiasaan kita ketika nanti di akhir hayat kita itu, ya, akhiru kalamihi la ilaha illallah, setelah ditalkinkan, dituntun oleh orang yang masih sehat itu. Nah, itu kedengaran la ilaha illallah. Itu bisa terjadi karena kebiasaan sehari-harinya selalu zikir itu. Kan banyak sekarang tuh di YouTube itu orang yang matinya ya sesuai dengan kebiasaan. Banyak orang yang lagi hidup ya berglamoran sia-sia, lagi nyanyi-nyanyi tiba-tiba mati. Ada lagi baca berita mati. Ada sedang gini khutbah juga mati. Ya, ada orang yang sedang diskusi berdebat mati juga ada, kebiasaannya tiap harinya begitu. Nah, kita ingin ya doa dalam kita itu ya Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Bahkan dituntun oleh Allah dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Yaitu juga istiqomah, ya, mustaqim, jangan yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi wasaton, lurus, ya. Itu yang diinginkan dalam kehidupan kita. Kini ini saja Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kehidupan kita di dunia yang sangat singkat ini, yang sangat fana ini, yang tiba-tiba ya setiap hari kita mendengar ya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal kita menunggu giliran saja, ya, karena namanya ajal itu adalah bukan daftar alfabet, bukan daftar urut, tapi daftar cabut, ya. Oleh karena itu insyaallah kita yakin dan percaya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita di muka bumi ini untuk menjadi orang-orang yang abidin, ya, ahli ibadah, sholihin, orang-orang yang sholih, nah itulah insyaallah ya kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Waalaikumsalam